Sekarang pertanyaannya siapa yang disebut dengan kafir? Nah, kebanyakan kita tuh selalu punya apa ya, subjektif gitu. Kalau Islam itu pasti nggak kafir. Kalau Islam itu pasti nggak musyrik. Tunggu dulu, apa yang disebut dengan kafir? Diskusi dan statement dari profesor ini sangat menarik untuk kita simak dan penting banget untuk kita ketahui bersama ya, sahabat official. Jadi sebagian muslim dan sebagian non-muslim menggunakan dan mendefinisikan kata kafir itu secara longgar. Sementara bagi umat Islam pastinya kata kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada, semoga senantiasa sehat, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat, dan dikaruniakan istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah mengklik video ini, semoga video-video kami bisa menginspirasi dan bernilai edukasi bagi kalian yang menyimaknya. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sih pendapat seorang profesor muslimah tentang kata kafir dan definisinya. Setuju atau tidak setuju, silahkan nanti kalian komentar ya di kolom komentar video ini. Sekarang pertanyaannya siapa yang disebut dengan kafir? Nah, kebanyakan kita tuh selalu punya apa ya, subjektif gitu. Kalau Islam itu pasti nggak kafir. Kalau Islam itu pasti nggak musyrik. Tunggu dulu, apa yang disebut dengan kafir? Kafir itu adalah menutupi rahmat Tuhan. Jadi kayak cover. Ya, kata dalam bahasa Inggris cover ya, menutupi. Nah, kita kok koruptor itu pasti dia menutupi diri dari kebenaran kan. Karena itu koruptor itu kafir meskipun pelakunya itu mengaku beragama Islam. Inilah yang saya selalu katakan. Jadi jangan kamu mengatakan begitu kamu beragama Islam lalu kamu terbebas dari sebutan kafir. Tunggu dulu, kamu melakukan apa selama ini? Jadi nggak mesti gitu. Kalau di kita kan ada pemahaman selama kita Islam maka kita bebas dari kafir. Loh, kok bisa? Nggak ada jaminan kalau kamu beragama Islam lalu kamu bebas dari kafir, belum tentu, karena kafir itu definisinya sangat luas. Bahkan ada seorang doktor ya di UIN Jakarta itu yang menulis disertasi tentang kafir. Jadi dia meneliti tentang makna-makna kafir. Ternyata dia menemukan ada 48 makna kafir di dalam Al-Quran. Itu menarik kan? Sampai-sampai dia itu disebut dokter kafir ya. Banyak di antara umat Islam yang setuju kok dengan profesor yang satu ini, tetapi banyak pula yang tidak setuju, contohnya seperti kami. Karena menurut kami, orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak dikategorikan sebagai orang kafir, tetapi sebagai pelaku dosa dan dosanya masih bisa diampuni. Berbeda dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, pastinya dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni karena mereka telah melakukan kemusyrikan. Sebagaimana golongan orang-orang seperti ini tentunya. La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso. Y en un esfuerzo para demostrar su error, la iglesia... Orang-orang seperti inilah yang justru dikategorikan kafir. Karena mereka menutup diri dari rahmat Allah dan membuat Tuhan-Tuhan yang lain untuk disembah selain Allah. Mereka berpikir bahwa berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri lalu mereka sembah ini akan menyelamatkan mereka. Padahal petunjuk Allah sudah sangat jelas sampai kepada mereka bahwasanya harapan mereka pastinya akan sia-sia, sebab berhala-berhala ini kelak di akhirat akan mengingkari penyembahan
mereka terhadapnya. Dan berhala-berhala ini akan menjadi musuh besar bagi mereka yang akan memohon kepada Allah agar orang-orang seperti ini dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal karena perbuatannya. Hal ini sudah jelas tercantum di dalam Quran Surat Maryam ayat 82. Budaya paganisme atau penyembahan terhadap berhala ini dimulai dari budaya barat yang sekarang justru dilestarikan dan diadopsi oleh umat Kristen di Indonesia. Jadi, definisi kafir sebenarnya lebih pantas apabila disematkan kepada orang-orang di luar Islam seperti mereka. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat kalian, sahabat official? Yang manakah di antara orang yang melakukan dosa atau orang-orang yang menyekutukan Allah dan menyembah berhala? Siapa di antara mereka yang lebih layak disebut kafir menurut kalian? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar video ini ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.